Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fatma Indah Kusuma dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika komunikasi, yaitu prinsip, nilai, dan praktik dalam berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah norma, nilai, dan aturan yang mengatur bagaimana cara manusia berkomunikasi secara baik, bermartabat, jujur, dan bertanggung jawab. Artinya, dalam berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga harus memperhatikan cara penyampaian agar tidak menyakiti orang lain. Etika komunikasi mencakup komunikasi verbal maupun non-verbal dan berlaku di semua situasi, baik formal maupun non-formal. Kemudian yang selanjutnya ada dasar etika komunikasi. Dasar etika komunikasi dalam kehidupan kita dapat bersumber dari Al-Quran, hadis Rasulullah, serta nilai akhlak mulia. Hal ini menunjukkan bahwa etika komunikasi tidak hanya penting secara sosial, tetapi juga memiliki landasan moral dan agama. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika komunikasi. Terdapat beberapa prinsip utama dalam etika komunikasi. Yang pertama ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang benar. Lalu yang kedua ada empati, memahami perasaan orang lain. Yang ketiga ada rasa hormat, yaitu menghargai orang lain. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab, bertanggung jawab atas ucapannya. Yang kelima ada keadilan. Jadi tidak memihak dan tidak diskriminatif. Lalu yang terakhir ada kesopanan, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, komunikasi akan menjadi lebih efektif dan harmonis. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi etis. Nah, jenis komunikasi etis itu terbagi menjadi dua bagian. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu seperti menggunakan kata-kata yang sopan dan tepat, intonasi yang sesuai dengan situasi, tidak menggunakan bahasa kasar atau menghina, jelas dan tidak bertele-tele dalam penyampaian, dan yang terakhir, mendengarkan dengan aktif saat orang lain berbicara. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi wajah yang ramah dan terbuka, kontak mata yang sesuai, gestur tubuh yang sopan dan menghargai, postur tubuh yang menunjukkan keterbukaan, dan yang terakhir ada penampilan yang sesuai dengan konteks situasi. Kemudian, di dalam etika komunikasi juga ada hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari. Hal yang harus dilakukan diantaranya 1. Mendengarkan dengan baik, menggunakan bahasa yang santun, menyampaikan kritik secara baik, menghormati privasi orang lain, dan mengonfirmasi pemahaman. Kemudian, hal yang harus dihindari 1. Memotong pembicaraan, menggunakan bahasa kasar, menyebarkan informasi yang belum jelas, bersikap defensif, dan berbohong atau memanipulasi informasi. Kemudian yang selanjutnya ada etika komunikasi di era digital. Nah, di era digital, etika komunikasi menjadi semakin penting, terutama di media sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Berpikir sebelum posting. 2. Menghindari cyberbullying. 3. Memverifikasi informasi. 4. Menjaga privasi. 5. Menggunakan netiquette atau etika internet. Dan yang terakhir, memberikan kredit pada sumber.
Hal ini penting agar kita tidak merugikan orang lain di dunia digital. Yang selanjutnya di sini ada manfaat dari etika komunikasi. Menerapkan etika komunikasi memberikan banyak manfaat, seperti hubungan menjadi harmonis, meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik. Artinya, komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, baik di kampus, pekerjaan, maupun di hidup sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik dimulai dari etika yang baik. Nah, dengan menerapkan etika komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan hubungan yang lebih harmonis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.